Oke, ya. Selamat malam, kita ketemu lagi dengan obrolan santai, insya Allah berbobot dengan Om Iwan dan Priyadi. Saya sendiri Om Priyadi. Malam ini kita ngobrolin soal mitos dari recycle. Kita tahu banget bahwa salah satu solusi yang ditawarkan oleh banyak orang, bukan banyak orang sih, oleh para bahkan ahli studi dan lain sebagainya, di beberapa negara salah satunya adalah recycle. Tapi ternyata muncul juga recycle. Muncul juga istilah tersebut recycle, khususnya untuk yang plastik gitu ya. Nah, gimana sih jelasnya sebetulnya gitu ya? Gimana sebetulnya gitu kok sampai muncul istilah bahwa recycle khususnya plastik ini malah mitos gitu. Sementara kemarin kita dengung-dengungkan untuk ada recycle, bahkan ada sampai kepada sirkular ekonomi, tapi ternyata muncul istilah mitos. Om Iwan, gimana ini Om Iwan? Kita ngobrolin lah ya. Ada mitos segala kayak mitos kisah tanah Jawa aja ada mitos, ada legenda, ada kenyataan gitu. Gimana Om? Cerita sebetulnya Om. Kita bisa mulai mungkin dengan persiapan yang biasanya Om Iwan sampaikan nih melalui slide-slide-nya gitu. Di Ayo Om. sirkular ekonomi kan kita bahas targetnya tinggi recycle, tapi ternyata kita karena khusus membahas plastik itu ternyata yang di recycle itu cuma dikit gitu, gimana mau mencapai target. Nah, kita coba slide-nya ya. Ini ada pembukaan dulu. Coba kita pembukanya ini film zaman baheula ya. Coba kita. Oh. Just one word. Yes, sir. Are you listening? Yes, I am. Plastics. Exactly how do you mean? There's a great future in plastics. Think about it. Nah, si Dustin Hoffman sebagai tokoh yang baru graduate nih ceritanya, terus dirangkum sama pengusaha, ya kemana mau bisnis apa gitu. There is a great future in plastic. Gitu. Nah, film ini dibikin tahun 67, dikala memang berkembang secara komersial ke negara-negara dunia ketiga ya, sedang kalau lihat sejarahnya tahun 33 ditemukan polietilen, kemudian tahun 41 PET, yaitu yang botol-botol plastik bag sendiri baru tahun 59. Nah, tahun 60-an sampai 70-an itu perkembangan ke sini nih, ke negara-negara dunia dan negara berkembang ya. Jadi awal ini kita temukan iklan di koran dari sebuah penjual kantong plastik. Jadi sebelum itu kita mesti mengenalnya kantong-kantong plastik kali ya. Saya tahu itu. Om, sorry Om, mic-nya on, turun naik Om. Oke, ini lebih stabil kali deketin. Ya. Ini tahun 3 kita. Nah, kalau kita lihat, tapi industri petrokimia di kita tuh baru 84 tahun 88 yang pertama. Kemudian pesat industri petrokimia di Malaysia dan Filipina itu belakangan sesudah kita tahun 90 ke atas. Malah 2008 Kamboja, tahun 2020 tahun 70 udah diperkenalkan kantong plastik, tapi industri petrokimianya baru bisa tahun 2020. Kenapa? Sejak pertama ditemukan sumur minyak. Jadi petrokimia itu sumbernya minyak bumi kan. Nah, Indonesia sendiri tahun 77 BASF berdiri. Ini juga industri yang mendukung perkembangan industri plastik. Dia membuat aditif. Jadi itulah ceritanya. Jadi kalau tahun 60-an mereka mesti lihat great future in plastic, nanti kita lihat sekarang kita sudah sampai di future-nya. Kita lihat. Benar. Nah, ini saya temukan Dr. Lea Cipwe ini, dia seorang dari University of Toronto.
Department of Ecology, dia ahli analytical chemical chemistry instruments segala macam. Doktornya sih di bidang filosofi ya, tapi yang penting dia environment pollution Expertise-nya di situ. expertise-nya di situ. Jadi Hmm. kenapa saya ambil referensinya dia, karena dia menganjurkan perilaku mulai dari konsumen, itu yang menarik. Jadi dia membuat trusted. Jadi USC itu rupanya University of Toronto tidak trusted. Kemudian tayangannya itu menerangkan apa itu recycle, apa yang dia pandang efektif recycle, mana yang sustainable gitu, dan yang paling akhir itu bertujuan inform, inspire, dan empower kita nih sebagai konsumen. Terus kita lihat secara umum tiga alternatif sampah-sampah ini perginya tayangan lain juga kita umumnya pergi ke incineration, landfill, atau recycle. Incineration kita tahu sekarang ini sudah makin kita lihat artikel dari Lembaga Proteksi Amerika dan artikel 2021-2022 dari Gabungan Incineration Association Amerika bahwa ditemukan lagi bahwa ya sebagus apapun filternya ternyata masih punya tingkat polusi tertentu ke atmosfer ini berdasarkan teknologi yang dikembangkan. Ya, kalau kita lihat Singapura, mereka mengembangkan tapi ada mitigasinya, jadi di pulau lain gitu ya, dan filternya dibikin yang lebih canggih mungkin. Landfill ya itu yang umum lah di Indonesia. Sekarang recycle ya, kita bahas topiknya sekarang recycle. Apakah benar-benar semuanya di recycle? Berapa banyak yang benar-benar bisa di recycle, dan plastik tipe apa aja sih yang sulit di recycle? Nah, di sini dia ceritakan. Kemudian tapi ada reference juga bahwa official claim di Jerman itu dia bisa recycle 38%. Dan yang di incinerate itu 60%. Ya, Eropa itu dikenal dengan incineration ya, mereka mulai tahun 90-an. Kemudian kita bahas ini bahasa dulu nih ya, masalah bahasa. Itu apa sih, kenapa judulnya Recycle Myth? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mitos itu ya tadi Om Freddy bilang ya, dengan cerita zaman dulu, cerita yang penafsiran asal usul segala macam, dan sering berbau gaib gitu ya. Sampai recycle dianggap mitos. Nah, setelah kita pelajari, intinya sebenarnya kurang komunikasi, kurang sosialisasi ke masyarakat. Jadi, apa aja jenis-jenis plastik, itu Om Freddy juga, kalau nggak salah tadi atau kemarin kirim tayangan yang ya ada profesor yang membahas itu di Indonesia kan. Semuanya bisa recycle, tipe-tipe itu nggak bisa recycle. Nah, tipe yang seperti apa sih yang ada kriterianya sih? Ibu Lea Cipe ini juga menerangkan yang seperti apa nggak bisa di recycle ya, dan lebihnya itu tidak ekonomis untuk di recycle. Kenapa gitu kan? Komunikasi ini yang kurang sehingga kenyataannya dilihat kok yang di recycle cuma sekian sehingga dianggap mitos. Kenapa? Karena 7 klasifikasi ini yang dikeluarin sama disosialisasikan asosiasi industri plastik di Amerika sejak tahun 88. Ini 7-7-nya adalah lambang recycle. Jadi mereka bilang secara teknis semua bisa di recycle. Secara teknis iya, tapi bahasa Jawanya cucu enggak secara ekonomis gitu kan. Kalau recycle-nya jauh lebih besar untuk jenis tertentu daripada hasil yang nggak ada yang mau lakukan gitu kan. Nah, jadi inilah latar belakangnya kenapa dianggap mitos. Oke. Om, berarti sebelum masuk sini Om, berarti mitos itu kan adalah rekaan kita kepada sebuah peristiwa, karena kita tidak tahu persis maka kita kemudian membuat cerita sendiri. Iya. Kurang lebih seperti itu kan? Kurang lebih gitu. Terlepas dari apa itu peristiwanya gitu. Nah, dalam hal kamus besar bahasa Indonesia itu
dihubungkannya dengan cita-cita zaman dulu asal-usul manusia, dan karena kita juga nggak punya pengetahuan tentang itu, kita bikinlah cerita-cerita mengenai itu. Sama halnya dengan plastik ini ya Om ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa semua plastik bisa recycle, kan begitu tuh cerita yang kita terima nih. Bukan cerita, apa namanya, ada berita yang mengatakan bahwa kita harus merecycle sampah plastik, sehingga dalam benak kita semua plastik bisa kita recycle, kan gitu Om. Ya, ya. Dan dari keterangan ini sebetulnya semua plastik secara teknis bisa di-recycle, tetapi apakah dia menguntungkan atau tidak, gitu, bermanfaat atau tidak kalau kita recycle, atau malah merugikan gitu. Ya, betul gitu ya Om ya. Jadi Sehingga dari 7 lambang recycle produk plastik yang bisa recycle ini, ternyata hanya 2 yang bisa di-recycle yang kemudian memberikan dampak ekonomis. iya, Betul ya Om ya? betul. Selebihnya belum tahu sebenarnya, kan gitu ya. Iya. Jadi Karena ya perlu dicoba. kita nggak tahu ini apakah memang ada upaya untuk mengarahkan pengertian, karena kelihatannya komunikasi yang sama bahwa semua bisa recycle itu juga terjadi di Eropa dan di Amerika. Tayangan kita sebelumnya kan kita udah munculin joke-nya Trevor Howard itu kan, dijadiin joke gitu. Iya. Hanya Trevor Noah. Trevor Noah kan bikin joke jadinya. Kenyataannya cuma 9%, yang selebihnya dikirim ke negara-negara berkembang. Itu dibuka sesudah gara-gara ya muncul aktivis-aktivis NGO yang mengangkat itu kan. Tapi kalau resmi dari asosiasi dari pemerintah, mereka nggak mau buka itu gitu. Jadi itulah makanya jadinya mitos dan diangkat jadi joke sama si Trevor Noah. Ya, itulah ceritanya. Di kita sih kita merasa punya kewajiban karena kebetulan judulnya tayangannya si V ini juga mengatakan cerita mitos recycle, jadi kita punya kewajiban untuk menjelaskan apa yang terjadi. Hanya yang dipaparkan di sini cuma persen yang di recycle, dan itu Kanada nih. Amerika sendiri tahun 2018 saja ternyata ngirim 157.000 kontainer ke negara yang jadi korban itu yang poor waste management gitu kan. Oke. Om, ini mungkin perlu dijelaskan ini Om. Ya, jadi misalkan di sini kan tulisannya Kanada recycle just 9% of its plastic. Jadi pemahamannya adalah Kanada itu bukan merecycle 9% sampah plastiknya. Tetapi jadi 9% dari sampah plastiknya itu bukan berarti secara literally 9% dari sampah plastiknya. 9% itu karena memang tidak bisa recycle sisanya. Karena mitos tadi. Itu nggak Om pemahamannya? Pemahamannya karena nggak ada yang mau. Bener. Iya. Bilang secara teknis bisa, si asosiasi bilang bisa di recycle, cuma betul, nggak ada yang mau kalau biayanya jauh lebih besar daripada yang dihasilkan, gitu kan? Maksud saya kalau misalnya kita baca seperti ini tuh kesannya Kanada cuma mampu 9% dari mengelola sampah plastiknya gitu loh. Padahal bukan karena kemampuannya, tapi karena memang hanya 9% yang secara ekonomis bisa di-recycle. Gitu kan pemahaman? Ekonomis, betul. Secara ekonomis bisa di-recycle. Jadi benar. Bukan karena kemampuan Kanada cuma bisa 9% nge-recycle sampah plastiknya. Berbeda kasusnya dengan Indonesia. Indonesia sampah plastik ekonomis saja tidak, waste collection-nya aja belum terlalu baik kan gitu. Jadi mungkin di bawah itu karena yang jenis yang bisa di-recycle aja tidak terkolek. Kita kembali gitu. Obrolan waktu sirkular ekonomi kan teman kita Om Syaril bilang yang selebihnya itu ya mungkin perlu didukung oleh pemerintah. Nah, gimana pemerintah Indonesia mau mendukung? Pemerintah Kanada aja nggak mau mendukung gitu karena ya begitu saking tidak ekonomisnya gitu. Iya. Ya kan? Jadi kayak merem membiarkan swastanya kirim ke luar negeri gitu ya, pemerintah seperti merem gitu. Kenapa? Kalau gue mesti mendukung, gue keluarin duit banyak gitu kan. Di Indonesia gitu kira-kira kenyataannya ya. Jadi, nah
Kenapa? Kalau menurut sedikit diterangkan, sebagian besar sampah plastik itu mixed material. Di kita kenal eh, Hmm. kemasan saset itu mixed material, itu kan multi layers disebut. Itu bisa 3 sampai 4 Ya, macam kata ya. ahli plastik. Di Eropa bahkan ada yang sampai 50 macam gitu untuk kemasan keju. Mungkin supaya awet Hmm. bisa berapa tahun gitu ya. Kan Hmm. eh, langkah supply chain-nya panjang kan. Jadi dia perlu yang Hmm. inilah sebabnya dianggap mitos karena yang Ya itu, betul. multi material mixed material ini makin makin banyak mixed materialnya makin sulit gitu Hmm. merecycle milah-milahnya aja sulit gitu kan. Ya. Kita kenyataannya. Jadi ini reference-nya The Recycling Myth, judulnya juga kan The Recycling Myth. Jadi eh, ada berita cuplikan. Jadi lanjut dari cerita bahwa Kanada selebihnya ekspor Amerika kirim 150 ribu lebih di tahun 2018 saja ya. Hmm. Ternyata ada seorang jurnalis melakukan penyelidikan khusus di Kanada ya. Pergi kemana sih? Gitu. Ternyata dia temukan ada beberapa perusahaan di Malaysia yang bersedia melanggar hukum dan berani mengimpor yang ditawarin sama Kanada. Nah, Hmm. balik lagi ke cerita Nina pernah ngomong kita itu untuk kertas sampai impor karena waste collection system nggak in place. Hmm. 40 tahun terjadi itu impornya dan disisipin sampah plastik. Hmm. Apakah mungkin karena ada perilaku yang sama dari pengusaha kita 40 tahun nggak kecium, kita nggak tahu. Tapi ya Kita nggak pernah tahu. kita di Malaysia aja terjadi gitu ya. Ya, Dan ya. di Malaysia itu ditelusuri lebih lanjut sesudah si perusahaan yang nekat ini melandi impor, ya dia recycle sedikit juga sebagian, yang sebagian besar ternyata ditelusuri telah mengotori lingkungan, mengotori Iya dong, macam. otomatis ya kan karena misalkan di Kanada dia 9% karena memang selebihnya tidak bisa di-recycle karena tidak ekonomis. Hmm. Malaysia mau terima, Kanada saja yang mungkin punya teknologi dan apa namanya teknologi recycle dan lebih dulu melakukan recycle itu nggak mampu untuk mengcover merecycle semua jenis plastik, sisanya dikirim ke Malaysia, ya di Malaysia tentu saja akan sangat sedikit yang bisa recycle juga karena selebihnya tidak ekonomis lagi kan gitu. Iya. Akhirnya kebuang lagi. Ya, gitulah ceritanya. Hal yang sama terjadi di Indonesia. Jadi, nah, kemudian ini keterangan yang kita dapat juga ada reference, ternyata secara ekonomis itu ada 3. Eh, Mm-mm. jadi upcycle itu adalah yang dia dipakai untuk membuat produk yang nilainya lebih tinggi. Ya. Contohnya dari plastik pos bisa jadi tas. Kemudian yang kita tahu di industri itu, tapi ini teknologinya tinggi banget gitu ya. Memang dari kantong-kantong plastik sama multi layers dia bisa bikin palet gitu ya. Palet ya. Dan untuk taruh simpan barang yang tadinya dari kain dibikin dari plastik ini Hmm. itu lebih tinggi. Jadi upcycling itu ya. Nah, recycle adalah Hmm. kalau exactly menjadi bahan yang sama. Contohnya botol-botol kemasan air minum itu dikumpulin di recycle jadi botol kemasan air minum lagi. Tapi biasanya Ya. ini terbatas, hanya bisa beberapa kali. Kalau Mhm. udah ini sampai apa ada batasnya gitu. Ya. Yang terakhir adalah down cycle. Ya ini menjadi yang lebih rendah. Contohnya yang ada di sini kertas. Ya jadi Hmm. eh, kain ya dari kain perca jadi kain pel. Kertas-kertas Hmm. alat tulis kantor menjadi tisu atau kertas di plastik itu Ya. ya kita tahu juga PET atau apa itu kalau udah terakhir nggak bisa di ini dia jadinya down cycle, dan down cycle yang terakhir kita tahu kantong plastik warna hitam itu yang udah Mhm. nggak bisa di recycle, nggak bisa di down cycle lagi ya. Mhm. Mhm. Ini contoh kertas bisa bertahap, ini dia contohnya kertas dari quality writing paper jadi kertas fotokopi, dia diturunin lagi recycle down cycle berikutnya jadi kertas kardus, recycle down cycle berikutnya jadi Dihancurkan lagi bisa jadi toilet paper. flat paper. Jadi ini contoh yang bertahap di kertas. Nah, tahapannya yang di plastik seperti apa? Kita cuma tahu hasil akhirnya. Kantong plastik warna hitam itu paling akhir tuh. Cycle paling akhir. Makanya nggak bisa dipapain lagi itu. Bahkan sekarang itu pedagang sudah mulai menghindari kantong plastik warna hitam. Ya, mereka mulai tahu ya bahwa itu agak Mulai tahu karena agak baunya juga berat. udah dan baunya juga sudah
nggak enak gitu bau plastiknya itu. Nah, Baunya, kemudian teksturnya nggak enak banget. Oke Om. kemudian secara teknikal katanya ada dua jenis, mechanical sama chemical. Mechanical recycle itu dia menghancurkan secara mekanis lalu dicairkan menjadi granul. Jadi tidak temperatur tinggi ya. Dia tidak merubah struktur. Kalau chemical recycle itu dia benar-benar rantai polimernya dipecah. Antara lain bisa bikin nafta, crude oil segala macam. Ya. Dan itu apa di chemical recycle biasanya ada proses pirolisis seperti itu. Ketahui tentang cerita recycle sendiri dan kenapa mitos dan ternyata cuma sekian yang secara ekonomi di recycle. Jadi si Ibu Lea Citwe ini menganjurkan perilaku mulai dari konsumen ya, kita dengerin. Jadi dia sebut solution hierarchy mulai dari refuse, reuse, reuse. Nanti perlu dia terangkan ini. Okay. First, we need to refuse to produce waste unnecessarily. As an individual, you can do this by refusing to purchase items in single-use plastic packages. On a large scale, industries could design products with less plastic packaging or no packaging at all. Governments can facilitate these changes by banning items and encouraging models that deliver products to consumers with reusable or no packaging. When producing an item is inevitable, we need to make sure this item can be reused many times. That way, we would have less waste to manage. Recycling should only take place when we cannot refuse and reuse. And what other actions can businesses and individuals take? Ya, terakhir dia sebut bisnis ya. Kalau bisnis ya ada extended producer responsibility ya. Jadi kita bahas dari segi kita konsumen ya lebih banyak. Jadi jadi kita dianjurkan pertama hindari dulu kemasan. Kalau bisa belanja makanan itu yang bahan mentah tadi dia kasih contoh-contohnya ya kan yang kacang-kacangan atau apa sayuran yang kalau bisa hindari pakai kantong plastik deh. Gitu. Yeah. Nggak bisa juga, oke, batasi sebagian pakai kantong plastik. Akan sebanyak mungkin nggak pakai kantong plastik. Kalau nggak bisa juga, ya kantong plastiknya dipakai ulang. Jadi jangan habis pakai kemudian dibuang. Kantong plastiknya masih rapi, masih bagus, dipakai lagi buat belanja gitu. Paling nggak. Dengan demikian kan kurangin sampahnya. Kalau udah reuse dan reuse, nah ya si produsen menggunakan bahan-bahan semaksimal mungkin bisa di recycle. Tadi kalau nggak salah ada dari tayangan yang diwawancara Sustainable Management Coca-Cola ya tadi dikirim oleh Freddy, dia bilang targetnya Coca-Cola menggunakan 100% bisa di recycle, which is good kalau memang inilah anjurannya. Kalau nggak bisa reuse dan reuse, gunakan 100% bisa di recycle. Sampah yang ke bawah yang terakhir itu makin sedikit. Jadi dengan demikian kita tahu landfill itu kan juga sesuatu yang membebani udahlah kotor air tanah, juga punya efek greenhouse gas, emisi metan. Dikurangi landfill. Jadi kalau semua berhasil dengan solusi hierarki mulai ini berakhir di landfill itu makin sedikit. Yang harus sangat minimum. Sangat minimum. Nah, kita bandingin dengan kita temukan sekolah sampah Nusantara yang amanatnya katanya Undang-Undang 18 tahun 2008 ya. Apa ini Om, Sekolah Sampah Nusantara Om? Yang diprakarsai oleh KLHK kerjasama dengan beberapa lembaga, ada Kementerian Lautan, ada Kementerian Koordinator Maritim ya, juga ada instansi lain dan swasta recycle gitu ya, memilah dari rumah sebisanya dari recycle. Jadi ya which is bagus gitu ya kalau sosialisasi ini bisa berkembang, tapi
mungkin agent of change-nya nih teman-teman pramuka yang udah mengikuti ekstrakurikuler ini menjadi agent of change. Tapi menurut saya yang dari Ibu Lea Cipwe ini lebih komplit dan logiknya dapet gitu. Kalau Ya, ya. mulai reduce, dan kalau nggak bisa reduce ya udah dipakai ulang terus, kantong plastiknya jangan cepet dikecek-kecek dibuang, dan pengusaha sebanyak mungkin 100% kalau bisa recycle seperti janjinya Coca-Cola yang kita lihat tadi ditanyakan gitu kan. Jadi yang masuk ke landfill makin sedikit gitu kan. Logiknya begitu. Ya inilah ya yang kita bisa share di kita compare dengan inisiatif di dalam negeri dari KLHK. Oke. Om Freddy. Ya, jadi yang disebut dengan untuk menutup obrolan kita ya Om ya, saya pikir mitos ini benar adanya ada mitos gitu ya. Jadi mitosnya benar nih, ada mitos gitu. Tapi kenyataannya adalah sebetulnya dari 7 jenis lambang yang ada pada plastik yang bisa di-recycle, secara ekonomis saat ini sampai saat ini baru 2 yang bisa di-recycle. Karena 7-nya atau sisanya itu secara ekonomis tidak menguntungkan atau bahkan sulit untuk di recycle, seperti halnya pada kemasan-kemasan saset, kemasan saset di mana itu sampai ada beberapa layer dan itu mempersulit untuk proses recycle, baik itu untuk di upcycle ataupun di downcycle. Gitu ya Om ya. Kemudian jadi mitos itu betul, itu hanya mitos. Yang betul adalah bahwa hanya 2 yang ekonomis, selebihnya sulit untuk kita recycle. Bukan berarti tidak bisa secara teknis. Kemudian yang disarankan adalah refuse, reduce, reuse. Ya kan Om? Reuse sama kemudian terakhirnya adalah landfill. Nah ini menurut saya tidak hanya di level, tidak hanya di tingkat konsumen, tidak hanya di tingkat individu, tapi juga di tingkat produsen menurut saya. Pola berpikirnya kan harus sama nih. Pola berpikir konsumen dengan pola berpikir si produsen gitu. Produsen juga harus berpikir bahwa dia harus mulai reviews juga nih mengenai penggunaan sampah plastiknya. Nah, bersedia tidak produsen untuk reviews sampah plastik? Sampah plastik bisa nggak reviews untuk menggunakan kemasan-kemasan yang plastik, kemasan sampah plastiknya gitu. Kalau nggak bisa, kan berarti produsen itu harus mengurangi paling tidak kan gitu. Dan sampai akhirnya di landfill-nya itu adalah sangat sederhana karena produsen juga atau perusahaan juga punya sampah gitu ya. Nah, saya pikir apa yang disampaikan oleh Dr. Leah ini tidak hanya untuk individu masyarakat, tapi juga untuk produsen gitu. Nah, gimana pun juga di dalam produsen itu juga dalamnya adalah masyarakat gitu. Dalamnya juga ada individu-individu gitu yang harus bertanggung jawab juga terhadap penggunaan sampah ini, pengelolaan sampah plastik ini gitu. Gitu Om ya. Dari Om Iwan gimana kesimpulannya Om? Ya saya cuma nyimpulan karena dibuka tadi dengan tahun 67 masih dianggap great future itu. Tapi ya memang kita baca dari tayangan-tayangan sebelumnya juga kita bahas ya, dari tahun 90-an tuh baru pertama kali ditemukan mengotori Samudra Pasifik dan segala macamnya, dan Environment Hero juga kan kita udah tahu itu. Jadi tahun 90-an ke atas, tahun 2000-an ke atas inilah baru rame, jadi baru mulai kerasa sebagai masalah, apalagi sekarang. Jadi yang future, the great future yang dianggap tahun 67 itu ternyata kita sudah berada di future-nya ternyata masalah. jadi pada tahun 67 di mana film tersebut dibuat, atau mungkin tahun 66 lah syutingnya kan di mana pada saat itu perkembangan plastik lagi bagus gitu ya Om ya. Makanya disebut lagi baru mulai gitu, sehingga disebutkan situ adalah a great future for plastik kan gitu ya Om. Dan kita sekarang 55 tahun kemudian, which is sudah sangat di future banget nih. Ternyata apa yang disampaikan itu adalah nggak mitos juga, jangan-jangan Om ya, bukan itu mitos itu Om. Ternyata problem gitu, bukan great future gitu. Nah, tapi itulah hasil obrolan kita malam ini ya Om ya. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi entah sedikit atau banyak, obrolan kita panjang atau sedikit, mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap
terhadap pengelolaan sampah khususnya plastik inilah. Kita concern banget sama itu dan kita ingin berbuat sesuatu gitu untuk membantu bagaimana mengkampanyekan lah paling tidak atau menggugah kesadaran paling tidak gitu ya untuk teman-teman yang dengerin obrolan santai kita ini. Gitu Om. Om. Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya, nanti kita ketemu, kita ngobrol, kita janjian lagi ngobrol apa kita Om. Oke Om. Lanjut marine debris deh kayaknya. Kita akan lanjutin obrolan mengenai marine debris. Marine debris itu adalah polusi di lautan ya Om ya. Oke, itu hal menarik lagi, hal menarik juga. Mungkin kita punya beberapa serial. Jadi yang pertama adalah serial mengenai marine debris, serial mengenai perilaku Om. Ini kayaknya perlu. Nah, untuk teman-teman yang pengen ikut berkontribusi juga, pengen ngobrol sama kita juga, kita senang banget kalau ada teman-teman yang mau join gabung sama kita. Tapi tentu saja nggak bisa banyak-banyak karena kita juga terbatas waktu ngobrolnya. Kita waktu ngobrol cuma malam-malam gitu ya, dan nggak lama, cuma 20-30 menit gitu. Jadi kalau teman-teman yang yang tertarik untuk ikut ngobrol, hubungi kami aja. Nanti kita bisa sambungan via Zoom juga. Gitu, Om Iwan, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk obrolannya. Sip. Tetap semangat, tetap sehat Om, tetap gembira. Oke. Selamat malam Om Iwan. Malam.